Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kemudahan. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang sehat mudah-mudahan kesehatannya memberikan ghanimah yang besar fid dini wad dunya wal akhirah. Bagi yang sedang kesulitan, mudah-mudahan diluaskan perkaranya. Yang sedang ada dalam keluasan, mudah-mudahan menjadi jalan bagi keluasan orang lain, baik di dalam agama, dunia, dan akhirat. Amin. Nah, sekarang kita membahas lagi Andi Azwan. Muter di situ aja orangnya ya. Andi Azwan, ada Darmawan, kemudian Rismond ya. Yang kemarin saya katanya salah ngomong Rismond Hasibuan, padahal Rismond Hasiolan. Ini saya mohon maaf sekali lagi kalau saya salah menyebut nama itu. Jangan salah, itu mah udah penyakit saya begitu ya. Mau ditulisin juga salah saja tetap. Ya itu mohon dimaklumi. Kalau tidak bisa memaafkan, tidak bisa memaklumi ya nggak apa-apa juga sih. Mau gimana ya, itu kadang-kadang subkulisan, kadang-kadang memang tercampur nama orang itu ya di kepala saya. Nah, yang ramai sekarang itu permasalahan permasalahan yang di luar substansi permasalahan, kan sebetulnya di luar masalah ijazah Jokowi itu sendiri. 50 miliar lah, siapa itu, Refli Harun lah, kemudian Bohir di belakangnya lah, dan lain sebagainya. Padahal salah satu permasalahan inti yang harus kita bahas itu bagaimana kelanjutan permasalahan hukum ini ya. Jadi apabila kepolisian itu sudah tidak mau mendengarkan ya pernyataan para ahli bahwa di sini ada abuse of power, bahwa di sini sesungguhnya apa-apa yang mereka sangkakan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak valid dan lain sebagainya, seharusnya proses hukum ini ada ada keberlanjutan begitu, seharusnya ada progres. Nah, kenyataan ini tidak ada progres secara hukum acara ya, saya tidak mengatakan secara penyelidikan, secara hukum acara, karena seharusnya ini sudah bolak-balik beberapa kali ke kejaksaan tuh. Kenyataan ini tidak ada proses, tidak ada progres, maka ini mengindikasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas Roy Suryo dan kawan-kawan, karena status hukumnya itu pada akhirnya tidak jelas. Mereka harus tetap lapor, wajib lapor itu harus dijalankan, kemudian keluar negeri dicekal dan lain sebagainya. Nah, yang mana pada akhirnya sekarang kita mendengar ada isu baru ya, narasi baru, yang mana kalau para termul yang mengungkapkan narasi itu jarang sekali terjadi. Memang kadang-kadang terjadi, satu-satunya ya yang saya ingat yang terjadi dari perkataan termul itu saat mereka mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan dijadikan tersangka. Nah, itu saya ingatlah, itu memang betul kejadian. Jadi termul mengatakan sebentar lagi akan ditetapkan tersangka. Dan memang betul kejadian. Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka. Kalau tidak salah ada satu lagi ya, bakal ada yang jadi termul itu. Kalau tidak salah itu pun kejadian. Siapa? Rismond. Itu pun kejadian. Itu memang dikatakan sebelum Rismond jadi termul, nanti bakal ada yang jadi termul begitu. Ternyata betul Rismond. Tapi ada katanya satu lagi yang bakal jadi termul tuh. Sampai sekarang belum terbukti ya. Nah, narasi yang dikeluarkan sekarang itu Roy Suryo dan kawan-kawan akan ditangkap, akan apa istilahnya itu P21 ya. Atau SP3. Oh, SP3 itu kan kalau tidak salah diputuskan ya. Dibebaskan begitu SP3. Ini P21. Jadi bukan P21 sih. Ya akan ditangkap. Nah, cuman saya tidak tahu nih secara hukum acara ya, apakah perkara itu harus P21 dulu baru bisa ditangkap, atau dia itu cukup dijadikan tersangka terus dia itu bisa ditangkap, saya tidak tahu. Nah, cuman permasalahan ini kalaupun benar ya, ini semakin menunjukkan pada akhirnya abuse of power kalau bagi saya begitu. Kenapa? Ya karena kalaupun mau ditangkap kan sebetulnya dari kemarin-kemarin itu sudah sah untuk ditangkap. Kalau mereka itu memang sebagaimana didakwakan oleh Polda Metro Jaya, yaitu hukuman yang lebih dari 5 tahun. Tapi sampai sekarang kan belum kejadian tuh. Terus tapi tiba-tiba kok ditangkap setelah upaya mereka mentermulisasi RRT tidak bisa. Yang ada cuma satu R begitu ya, Rismond doang. Nah, inilah jadi apa sih pada akhirnya omongan Andi Azwan yang mengarah ke sana, itu yang akan kita simak ya. Kita saksikan saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Minasan konbanwa. O genki desu ka? Totemo genki desu ne. Watashi mo genki desu. Gambarimasu. Ganpate maka. Ya, teman-teman. Sebentar. Ini ya, saya kenapa tidak menjawab salamnya? Saya tuh kalau salam diakhiri dengan Om Swastiastu begitu ya. Kemudian apalagi yang kata yang terakhirnya salam, apa itu namanya, namo ya, namo budayo. Itu hati-hati ya, bagian terakhirnya itu bisa mengeluarkan dari agama, namo budayo itu. Jadi setelah saya tanyakan, ya memang ini referensi sedikit saja, itu dari ChatGPT. Setelah saya tanyakan apa makna dari namo budayo, namo itu kan dia seperti isi masdar di dalam bahasa Arab, bimakna perintah begitu ya. Kalau kita mah doa, jadi semoga jadi. Nah budayo itu berkahnya Buddha, jadi berkahnya Buddha supaya terjadi begitu. Itu artinya. Nah apabila ini diucapkan oleh seorang muslim, itu bisa mengeluarkan dari agama karena sudah menisbahkan adanya berkah kepada Buddha yang secara serampangan juga memang oleh sebagian orang dianggap Tuhan. Padahal kan menurut Buddha sendiri, Buddha itu ya bukan Tuhan, tetapi adalah jalan begitu menuju pencerahan. Ya ala kulli hal lah ya, itu bisa mengakibatkan kepada kemurtadan. Jadi hati-hati, yang itu jangan dibacakan. Kalau yang Om Swastiastu itu saya tidak mendapatkan ada masalah begitu secara makna. Jadi kalau ada yang nanya kenapa tidak dijawab salamnya Andi Azwan, ya karena alasan tadi. Kita lanjutkan. Catatan Andi Azwan kali ini, hari ini kita melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh terjal, teman-teman bisa mengartikan arti terjal itu. Mereka melakukan press conference, ya. Sebentar ya, terjal itu maksudnya ternak dajjal. Kita itu nggak melakukan suatu hal yang mengeluarkan dari agama, ya kayak kamu Andi Azwan. Hati-hati itu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, wong itu maunya dia seperti itu ya silahkan saja. Tapi coba lihat di antara orang-orang yang mengusut Jokowi, mana yang katakanlah serampangan begitu ya di dalam permasalahan agama. Saya kira tidak banyak. Ada sih ada, cuman dia tidak banyak. Tadi siang dia melakukan press conference, yaitu membahas mengenai langkah-langkah mereka untuk melakukan upaya-upaya hukum kembali, ya, dan memperkenalkan amunisi baru dari grupnya Refli Harun. Ya kemarin sempat rame-rame ya, tentang RH, katanya RH gitu kan. Ya kita tidak akan membahas itu teman-teman. Yang kita akan ya karena nggak laku ya, memalukan pada akhirnya kalau membahas isu-isu yang berkaitan dengan Refli Harun itu sebagaimana dilakukan oleh Termul kemarin, memalukan pada akhirnya. Mencermati dan membahas ini adalah langkah-langkah mereka yang kembali lagi dari nol. Setelah beberapa kali mereka ini gagal ya dalam upaya-upaya mereka yang menurut saya upaya-upaya yang absurd ya, ingin memaksakan kehendak mereka agar ya institusi hukum mengikuti alur pemikiran mereka. Sebentar, gagal itu di dalam proses hukum, iya kita banyak gagalnya. Tetapi kemarin kan sudah ada yang berhasil tuh, KIP sudah berhasil. Cuman yang dikuasai oleh polisi, kita banyak gagalnya. Kenapa? Ya tanya kenapa, nggak usah ditanyakan begitu. Tapi di dalam narasi publik kita banyak menangnya. Salah satunya kemarin, siapa yang ditutup channelnya itu? Siapa? Channel Termul itu. Ya jadi saya mengatakan saja faktanya yang sekarang dihapus, yang sudah tidak ada itu channelnya channel Termul, bernama dibikin channel, itu faktanya. Terus mengatakan mereka mengusahakan segala macam upaya kepada kita nih ya, yang untuk mengupayakan segala cara yang selalu gagal gitu. Betul saya katakan itu selalu gagal, tetapi di dalam permasalahannya dengan institusi hukum yang di dalamnya ada orang Jokowi. Kalau di dalamnya nggak ada orang Jokowi, melenggang kita, bagus. Ya, teman-teman kita ketahui ya, kalau kita lihat dari 1 tahun perkembangan itu ya,
Selama ini dia menggunakan semua instrumen-instrumen hukum untuk menjadikan suatu pembenaran dari upaya-upaya mereka yang mereka katakan sebagai sosok seorang ataupun kelompok ilmuwan. Ya, kita berulang kali membicarakan itu yang hasilnya zonk, ya. Dan itu akhirnya diakui oleh salah satu dari teroris yang sekarang sudah keluar dari teroris itu. Dan mereka menamakan Troya dan membubarkan bala RRT itu. Jadi teroris ini sudah bubar. Dia ganti namanya Troya, Tifaroy dan Advokat. Kalau kita bilang namanya roti sobek. Terserah lah ya. Ya, Roy Tifa Sobeken ya. Daripada dibilang RT kan rumah tahanan. Ya. Terserah lah, itu bahasa-bahasa yang tidak ada substansinya. Cuman kalau misalkan dikatakan ini di luar dari kesan ilmiah, ya seharusnya Rismon juga dicabut dari kesan ilmiah, karena kan mereka tadinya satu grup. Terus kenapa tatkala Rismon sudah masuk ke kubunya Jokowi, kemudian bagi Rismon masih disematkan oleh mereka begitu ya, masih disematkan label seorang ilmuwan, tapi bagi yang lain tidak. Nah ini kan cuma mau-maunya mereka doang. Padahal de factonya, secara fakta, ijazahnya Rismon dipertanyakan. Yang mana sekarang udah nggak bakalan lanjut udah ya, Bang Bil udah kalah, kasihan. Jadi dalam press conference itu ya mereka membeberkan siapa-siapa saja tenaga-tenaga baru yang masuk di dalam kelompok advokat, kelompok Troya itu, ya. Dan juga kita melihat dalam press conference itu tidak ada Tifa ya di situ ya. Cuma kan dikasih tahu bahwa Tifa itu sedang melaksanakan mau menyelesaikan disertasi atau tugas akhirnya, saya tidak tahu, whatever lah itu. Yang jelas ya, isu-isu yang panas, hot isu ya, ini menarik ya perhatian publik yang besar untuk itu. Untuk apa? Ya, dalam press conference itu seorang Roy Suryo juga menjabarkan mengenai isu yang dia katakan WA palsu, ya. Dan dia katakan itu dibuat oleh relawan senior berdasarkan get contact gitu. Padahal kemarin-kemarin tuh tidak ada. Yang ada kalau kita buka dengan nomor yang saya berikan ke Al-Katiri itu, yang kemudian dikapitalize oleh mereka, dijadikan oleh mereka itu bahan ya untuk melakukan tindakan plot twist. Ya. Jadi aneh buat mereka ini melakukan itu dan menuduh kita untuk melakukan, bahwasanya itu adalah termuliakan yang melakukan itu. Andi Azwan ya begini, faktanya kamu yang nge-WA duluan ke Al-Katiri, itu faktanya. Kalau atas kedua belah versi ya, atas kedua belah pihak ya, mau kita ambil versinya siapa Pak Al-Katiri, mau kita ambil versinya kamu Andi Azwan. Yang me-WA duluan, yang melakukan kontak duluan itu Andi Azwan ke Pak Al-Katiri. Di belakangnya ada motif apa? Kita bisa berspekulasi. Cuman faktanya itu yang nge-WA duluan Andi Azwan. Kalau Andi Azwan ini mau mau menjauhkan hoax, mau menjauhkan fitnah, mau menjauhkan analisa-analisa liar, sedari awal apabila ingin mengkonfirmasi bahwa itu adalah WA-nya Dr. Tifa atau bukan, tanyakan langsung sama yang WA. Lah kok malah ke Pak Al-Katiri. Itu jadi ini ya semua berlandaskan kedunguan Anda, siapa? Andi Azwan. Itu ya. Padahal kalau kita lihat sekarang, kalau kita buka get kontak itu, di situ juga inisialnya AA, tapi bukan Andi Azwan. Ade Armando ditulis di situ. Kalau kita cek di get kontak. Nah, saya jadi teringat dengan kata Fufu Fafa.
Yang mengglorifikasikan Fufu Fafa dulu itu adalah Roy Suryo, ya. Jadi dijadikan bahan oleh dia gitu loh untuk mendiskreditkan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Luar biasa menurut saya kalau ini. Enggak, sebentar. Ini masalahnya apa begitu ya? Kok dari AA itu Ande Armando, saya sampai kemarin sempat punya sangkaan, saya salah denger ya. Kok dari Ade Armando loncat ke Fufu Fafa yang diglorifikasi oleh Roy Suryo. Itu kok begitu ya? Gimana sih pola pikirnya Andi Azwani kok loncat ke sana? Jadi kalau misalkan itu setelah di get contact ternyata dari Ade Armando, ya bukan Ade Darmawan kan, AA tuh Ade Armando, kan itu juga bisa jadi inisialnya AA itu Andi Azwan kan, bisa jadi. Cuman oke lah kalau dia itu Ade Armando, pertanyaannya sekarang begini, Ade Armando itu di pihak siapa dalam permasalahan ini? Kan di pihak Termul. Jadi patut kita itu punya indikasi bahwa ada pihak Termul yang lain. Kalau memang Andi Azwan itu se-innocent itu ya, Andi Azwan di sini setidak bersalah itu dalam permasalahan ini, harusnya dia itu curiga. Berarti saya dipermainkan oleh yang satu kolam sama saya. Kata Andi Azwan kan harusnya begitu. Siapa yang mempermainkannya? Ade Armando. Lah kok kenapa sekarang tatkala itu ada kesimpulan dari get contact itu adalah Ade Armando, kemudian kok langsung dibawa ke Fufu Fafa yang mengglorifikasinya adalah Roy Suryo. Dan kalaupun kita masuk ke sana, sebetulnya Fufu Fafa itu berafiliasi keras dengan atau berafiliasi kuat dengan Gibran itu bukan hanya oleh Roy Suryo, itu banyak netizen yang membuktikan hal itu, terutama dari Kaskus itu. Nanti kalau ada akan kita tampilkan buktinya ya, bahwa itu bukan hanya glorifikasi Roy Suryo, tetapi memang kekepoan netizen yang membuktikan Fufu Fafa itu adalah Gibran. Apa benar akun Kaskus Fufu Fafa milik Wapres terpilih Gibran Rakabuming? Ada beberapa bukti nih yang ditemui netizen. Pertama, nomor HP yang dipakai di akun Fufu Fafa ternyata sama dengan nomor ponsel Gibran yang terdaftar dalam dokumen Pilkada Solo 2020. Jadi, netizen yang penasaran mengirim saldo GoPay ke nomor tersebut dan nama penerima yang keluar adalah Gibran. Dan kemudian ada juga nih yang transfer GoPay melalui BCA pakai nomor itu dan nama yang keluar di resi juga Gibran. Next, ketika ada yang coba login ke Kaskus pakai email resmi Cilipari, bisnis milik Gibran, verifikasi yang keluar adalah akun Fufu Fafa. Kebetulan? Masa kebetulan kayak gini? Lastly, pada 2014 lalu ada satu postingan di Kaskus yang nulis Presiden Jokowi nyembunyiin anak pertamanya. Nah, akun Fufu Fafa ini juga nge-reply ini di postingan itu. Balasan ini secara gak langsung mengaku bahwa dia adalah anak pertama Presiden Jokowi, yang mana itu adalah Gibran itu sendiri. So, akun ini benar milik Gibran gak sih? Atau cuma permainan politik doang? Kalau menurut kamu gimana? Ya, karena waktu pertama itu saya juga pakai get kontak, saya lihat itu hanya setelah heboh-heboh itu, padahal kan saya akan meminta klarifikasi, benar nggak ini nomornya Tifa itu. Saya rasa itu hal yang biasa. Tuh, itu dungunya di situ Azwan. Jangan konfirmasi ke Pak Alkatiri, konfirmasi langsung ke nomor yang ada di situ. Itu kan ngakunya Dokter Tifa. Lah kok malah nanya sama orang lain. Saya nih ya, kalau misalkan ada WA nih mengatasnamakan Andi Azwan, kemudian saya ragu apakah ini betul Andi Azwan atau bukan, saya telepon begitu. Selesai, nggak usah nanya-nanya sama orang lain. Ini kedunguannya. Dan kedunguan seperti ini dianggap biasa sama Andi Azwan. Ya pantesan dungu. Nggak ada niatan saya untuk dia merasa paling hebat apa. Nggak ada dia itu Tifa itu. Kalau respon saya katakan iya, masih punya value. Dalam arti apa? Ya selama ini dalam penelitian mereka itu yang berperan besar itu adalah Rismon. Dan itu kan diamini pula ya oleh Bapak Abimanyu sebagai pakar digital forensik dan telematika yang asli. Kalau Roy Suryo itu pakar teletabis. Nih begini Andi Azwan ya, kalau Rismon itu orang yang terdepan di dalam permasalahan ini, RRT itu singkat aja bukan Roy Rismon Tifa, tapi Rismon Roy sama Tifa. Lah buktinya dari dulu ngomong RRT itu yang pertama disebut siapa? Roy Suryo, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Rismon ini adalah orang yang terdepan di dalam permasalahan jasa ini, yang tidak diberi RJ itu bukan Roy Suryo tetapi Rismon. Ya, fakta bahwa Rismon ini adalah orang yang
katanya lah, katakanlah begitu ya, yang masih diberi kesempatan restoratif justice karena memang dia bukan orang utama begitu, dan bukti bahwa sekarang omongannya acak-adut, awut-awutan begitu, itu menunjukkan ya Rismon itu cuma sekelas itu aja. Apalagi kalau diteruskan masalah Yamaguchi, ya terusin dong, gimana sih ini masalah Yamaguchi itu mau berhenti di sini ta? Mau musalama sama perkataan saya ta, bahwa mereka itu tidak memiliki legal standing untuk menuntut Rismon. Ayolah Bang Bill, terusin lah ya, jangan berhenti di sini masalah Yamaguchi itu, terusin. Bukan yang asli itu, palsu dia telematikanya. Teletabis, pakar teletabis kalau kita sebut. Ray Suryo itu sudah dikenal sebagai pakar telematika dari dulu, sampai saya itu pernah bosan itu. Ini kok orang ini lagi Roy Suryo lagi. Dulu kan zaman infotainment di TV-TV itu, sekarang mau seenaknya dikatakan bukan bukan pakar. Loh, ini tuh dari dulu udah dipakai Roy Suryo itu. Tapi biar kita nggak penasaran juga, kita coba melihat press conference mereka tadi siang itu. Kita dengarkan, saya ambil apa yang dikatakan Roy Suryo ya terhadap mengenai yang dikatakan WA palsu dan sebagainya itu. Coba kita sama-sama dengarkan. Sesuai dengan koridor hukum yang lurus, ya. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada sekali. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KUP, harus ke citizen lawsuit, itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah, bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan, hoax 50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melainkan, jangan harap ya kami akan melayani isu-isu receh ini. Nggak perlu. Kita meresponnya cukup dengan statement saja. Karena mereka hanya menyampaikan ini. Kalau mereka mau menantang, kok tidak dilaporkan? Enggak, kita justru melaporkan yang ini. Kita serius kembali ke gawangnya. Ya, membuktikan ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Itu sudah clear. Jadi sekali lagi, ya teman-teman semua, fokus pada press conference dari Troya saat ini ya, Tifa Roy Advocates kali ini adalah kita menentukan apa-apa langkah yang nanti akan dilakukan, termasuk juga ada gugatan CLS, kemudian juga sama juga jadi menjadi top ham, tadi juga ada gugatan CLS atas nama 17 senior ataupun nawirawan TNI. Ini juga dari Troya juga ada juga di sahabat kami Pak Edi Royadi yang nanti akan juga menyampaikan, ada ke KIP. Kita tegas ya, sekali lagi ombudsman juga akan kita lakukan lagi. Jadi sekali lagi, meskipun ini pun sudah saya bongkar habis ya, soal yang WA palsunya Dr. Tifa itu, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi saya kira itu nggak perlu dibahas lagi, dan kita tetap menyemangati. Saya statement saja, kita tetap semangat dengan Dr. Tifa ya, karena Dr. Tifa itu teman-teman lihat, sekolah tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini, jadi ini adalah pembedah otak, ya, pembedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dr. Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA juga, Mas tolong sampaikan hari ini saya tidak mendengar karena harus menyelesaikan banyak hal. Ya, kita doakan disertasi doktornya Dr. Tifa di 2 tempat itu akan lancar dan sukses, dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan ya suatu alasan yang klasik kalau tidak hadir itu mungkin malu ya bersama-sama Refli Harun di situ. Itu dari mana itu punya kesimpulan? Mungkin malu lah, nyatanya Dr. Tifa itu sedang menyelesaikan disertasi, mau apa? Saya kira itu ya teman-teman. Jadi yang saya sampaikan itu saja, maju terus untuk Troya, ya, maju terus juga untuk Tokham, dan maju terus juga untuk teman-teman yang ada di sidang ITK, karena kami prinsipnya tetap bersatu semuanya. Ya, teman-teman, itu dari kita lihat press conference mereka ya. Roy Suryo masih tetap berapi-api, masih tetap mengatakan sekarang dia melihat
adalah penelitiannya Tifa itu mengenai otak. Ya, kita juga perlu meneliti otaknya Roy Suryo itu seperti apa isinya. Pasti isinya penuh juga dengan kebencian dan berputar-putar pula di dalamnya itu ibarat ya artinya memikirkan sesuatu yang selalu akan bicara tentang negatif. Coba Andi Azwan, ini mana studinya? Ya kita juga harus membuka. Ya buka dulu dong, lakukan studi dulu dong kayak yang dilakukan sama Dokter Tifa. Baru ngomong ya. Saya kira Roy Suryo juga gak bakalan keberatan tuh. Apa diteliti dari gesturnya dan lain sebagainya, itu adalah konsekuensi dari menjadi seorang public figure begitu. Lah jangan sampai kayak Andi Azwan ini, itu juga kalau dibuka pasti dalamnya penuh kebencian. Lakukan dulu studinya baru ngomong. Itulah si Roy Suryo itu. Dia katakan mengenai WA palsu dia bongkar. Ya bullshit. Kenapa gak usah dibongkar-bongkar itu? Tinggal kau tanyakan ke Pak Al-Katiri kenapa. Ya kan itu kan semuanya di Al-Katiri yang saya berikan itu. Bukan buat disebarluaskan kemana-mana. Tidak. Ya kalau dia menyebarkan luaskan untuk jadikan plot twist. Dan sudah dibantah. Bahkan kita lihat sekarang dia mengatakan bahwa itu adalah dari relawan senior. Dia bilang AA, tadi coba saya cek ke muncul namanya Ade Armando. Nah, ini kan fitnah-fitnah lagi yang dibuat oleh mereka itu. Bukan katanya ada dari Get Contact kok fitnah. Itu kan menyebutkan fakta saja pakai Get Contact, namanya Ade Armando lah, selesai di situ. Jadi kok tadi yang aneh kok malah ke Fufu Fafa loncatnya. Teman-teman, kali ini memang kita harus terus mengawal pergerakan-pergerakan mereka itu. Nah, mereka tidak mempunyai bahan, jadi mereka barang bukti tidak punya dia sama sekali yang premier itu. Tidak punya mereka. Maka mereka ini bagaimana berusaha untuk menggagalkan ya untuk masuk ke pengadilan. Teman-teman. Dibelokkan, dimasukkan dalam unsur-unsur politik itu sekarang. Dia libatkan semua yang namanya force-nya mereka, tentara mereka lah ibaratnya seperti itu. Itu mah kerjanya polisi yang nggak maju-maju itu. Tanya sama Polda Metro kenapa nggak maju-maju. Ya itu udah daluarsa ini. Kasusnya udah lebih dari 14 hari, udah mau 3 bulan mungkin sekarang. Ya, dia bagi klaster-klaster. Ya nanti ada yang di MK, ada yang di KIP, ada yang di CLS. Bahkan ya katanya itu yang purnawirawan itu ya juga melakukan CLS untuk melawan kepolisian Republik Indonesia. Yang bagi-bagi klaster itu kepolisian, bukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau perjuangan itu beda-beda kasusnya, beda-beda persidangannya, karena memang setiap masalah itu ada kamarnya masing-masing. Andi Azwan, kan katanya Anda ini pengacara lah, kok permasalahan seperti itu malah dibikin klaster-klaster. Enggak, setiap permasalahan ada kamarnya, jangan sampai salah kamar. Jangan kayak Jokowi itu, masalah ijazah palsu lah kok malah diselesaikan di kepolisian. Itu abuse of power luar biasa. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan kita sudah membaca itu. Karena kita tantang pra peradilan pun mereka nggak berani. Karena itu jalan tol mereka untuk masuk penjara. Bukan tidak berani, itu tidak diambil ya, itu haknya mereka. Cuman saya juga misalkan menyayangkan kenapa kau tidak pra peradilan. Apakah mungkin akan ini masih berlanjut? Saya kira kalau misalkan ini sampai ditangkap Roy Suryo-nya, itu mungkin akan pra peradilan. Jadi ini merupakan salah satu strategi juga ya. Nanti kalau misalkan Roy Suryo ditangkap baru ada pra peradilan. Mungkin sih seperti itu. Dan yang saya dengar ya dugaannya mereka ini sangat merasa super gitu ya. Karena ada iming-iming gitu loh. Dugaan saya. Ya, dugaan kamu berlandaskan apa, Azwan? Jangan sampai diberedel lagi kayak dibikin channel tuh. Mungkin ya. Iming-iming itu. Iming-iming apa? Tidak akan lewat pengadilan. Mereka akan dikasih deponering lah ya, atau ke abolisi lah ya. Ya roti sobek. Janganlah bermimpi untuk itu ya. Tarung aja nanti di pengadilan, ya. Sebentar lagi itu ke P21. Nah itu.
Ya, tinggal bagaimana bab BAP penambahan ya, dari saksi lagi ya. Baik, saya selesaikan di sini saja ya. Yang mau video aslinya silahkan langsung datang ke channelnya di Azwan. Karena beberapa menit ke depan itu ya, ini judulnya A1 katanya. Roy Suryo bakal bakal ditangkap begitu. Nah, begitulah ya. Ini apakah akan seperti itu? Kita akan lihat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.